Steve McClaren membantu membatalkan kesepakatan kontroversial di Old Trafford. Asisten pelatih Manchester United Steve McClaren memiliki pengaruh yang berkembang di Old Trafford dan merupakan kunci dalam membatalkan langkah kontroversial untuk Marco Arnautovic. Laporan orang dalam transfer Dan Jones. Erik ten Hag ditunjuk sebagai manajer baru United musim panas ini dan membawa McClaren sebagai bagian dari staf ruang belakangnya. Setelah dikalahkan 2-1 oleh Brighton dan 4-0 oleh Brentford, ini bukan awal yang diharapkan ten Hag, dan masalah di lapangan yang sama tahun lalu jelas tidak dihilangkan selama musim panas. Suasana hati para penggemar tidak terbantu ketika pada hari-hari berikutnya dikabarkan bahwa United ingin mengontrak mantan striker Stoke City dan West Ham United, Arnautovic. Setan Merah sangat ingin membawa persaingan yang lebih besar dalam serangan dan sekarang telah mengalihkan perhatian mereka ke Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Dan Jones mengabarkan bahwa Steve McClaren memiliki pengaruh yang lebih besar pada pengambilan keputusan di belakang layar. Dia juga mengabarkan bahwa McClaren adalah kunci United membatalkan tawaran untuk Arnautovic. Ada beberapa alis terangkat ketika diumumkan McClaren akan bergabung dengan pelatihan. Tetapi mengingat kedekatannya dengan sepak bola Belanda, mungkin tidak terlalu mengejutkan bahwa ten Hag membawanya masuk. Hakim Ziyech tetap menjadi prioritas bagi bos Erik ten Hag. Penyerang Chelsea Hakim Ziyech terus menjadi prioritas bagi manajer Manchester United Erik ten Hag, dikabarkan oleh jurnalis Prancis Nabil Djilili. The Red Devils telah membuat awal yang buruk untuk kampanye saat ini dengan kekalahan beruntun, dan baru-baru ini dipermalukan oleh Brentford yang mengalahkan mereka dengan 4 gol tanpa balas. Ini harus mengarah pada respon dari hierarki dan mungkin ada aktivitas transfer yang panik antara sekarang dan menjelang deadline day musim panas ini. Ziyech disorot sebagai target utama Erik ten Hag awal bulan ini oleh Djilili, dan wartawan telah mengungkapkan bahwa United belum bisa menerima permintaannya. Mereka enggan mengejar tanda tangannya selama beberapa hari terakhir, tetapi siap untuk melakukan upaya serius jika Chelsea tidak terlalu serakah untuk pemain tersebut. Ziyech membangun reputasi besar di bawah ten Hag di Ajax Amsterdam. Pemain Maroko tersebut mengantongi 49 gol dan 80 assist, hanya 164 penampilan untuk raksasa Belanda. Oleh karena hal tersebut ada banyak hype ketika dia pindah ke Chelsea di tahun 2020. Tetapi dia belum mewujudkannya. Di kampanye terakhir ia dibatasi dengan hanya 12 kontribusi gol. Meskipun demikian, kami merasa Ziyech akan menjadi tambahan yang berguna di bawah ten Hag. Pemain berusia 29 tahun tersebut secara teratur bermain dalam sistem 3-4-2-1 di Chelsea, di mana dia kesulitan. Ketika debut sekali mengubah sistem menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1, Ziyech cenderung tampil lebih baik. Dia telah mampu menghubungkan permainan dengan frekuensi yang lebih baik. Dan jika Ziyech pindah ke United, dia bisa dengan nyaman bermain di posisi nomor 10 atau di sayap kanan. Klub pasti membutuhkan bala bantuan di kedua posisi saat ini. Bruno Fernandes telah jauh dari dirinya yang dulu tahun ini, dan tempatnya diperebutkan. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Sancho yang belum mereplikasikan performa di pramusimnya kemarin. Harga yang diminta ialah batu sandungan utama untuk saat ini. Ziyech dihargai 25,2 juta pounds oleh transfer market, dan cukup jelas bahwa United sedang mencari tawaran untuknya.
Laporan Erik ten Hag membuat permintaan langsung ke Dewan Manchester United untuk menandatangani penyerang Ajax Amsterdam yang gemerlap, Antony. Erik ten Hag telah mengajukan permintaan langsung ke Dewan Manchester United untuk mengontrak pemain sayap berbakat Ajax Amsterdam, Antony, di musim panas ini. Demikian laporan dari Gol Brazil yang mengklaim bahwa Ten Hag sangat ingin memboyong bintang Brazil tersebut ke Old Trafford. Namun, United tidak terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Antony ini, dan diduga akan menunggu hingga beberapa hari terakhir di bursa transfer sebelum membuat langkah untuk mengontraknya. Tawaran sebesar 50 juta pounds telah ditolak oleh pihak Ajax Amsterdam, dan pihak United harus menaikkan tawaran sekitar 67 juta pounds untuk mencapai kesepakatan. Ten Hag sangat membutuhkan untuk memperkuat barisan penyerangnya di Old Trafford dan cepat. Jadon Sancho dan Marcus Rashford terus gagal menembak, sementara Anthony Martial masih cedera. Sementara itu, Cristiano Ronaldo menghadapi masa depan yang tidak pasti di United. Sepertinya Ten Hag memiliki rencana di lengan bajunya untuk menyuntikkan beberapa kualitas nyata dan juga kreativitas dan kecepatan ke sisinya. Kami berpikir bahwa Antony akan menjadi tambahan yang benar-benar menakjubkan untuk United di musim panas ini. Dia telah digambarkan sebagai real deal muda Ronaldo oleh Eurosports. Antony juga dibandingkan dengan legenda Brazil seperti Neymar Junior dan Ronaldinho. Di atas semua itu, Manchester Evening News telah mencapnya sebagai pemain yang bersinar. Dia mengantongi 12 gol dan 10 assist dalam 33 pertandingan untuk Ajax di musim lalu. Di kampanye sebelumnya, ia menorehkan 10 gol dan juga 10 assist dalam 46 pertandingan. Itulah angka yang mengesankan untuk seseorang yang begitu muda. Dia juga bisa bermain di kedua sayap, sangat cepat dan memiliki teknik yang luar biasa. Permainan Antony pada dasarnya ialah permainan Brazil. Ia bermain dengan banyak bakat dan kreativitas dan selalu berusaha untuk membuat penonton bersemangat. Antony memiliki semua yang sangat kurang dimiliki Ten Hag di antara jajarannya di United saat ini. Pemain-pemain seperti Marcus Rashford dan Jadon Sancho tidak memproduksi penampilan yang konsisten. Jelas ada masalah besar di Old Trafford dan Ten Hag memiliki tugas yang sangat berat untuk membalikan keadaan. Kami juga percaya bahwa penandatanganan Antony akan berdampak besar pada nasib Manchester United. Tentu Eredivisie ialah standar yang jauh lebih rendah daripada Liga Primer, tetapi bocah ini memiliki sesuatu yang sangat istimewa tentang dirinya. Dia telah membuktikan selama periode waktunya di bawah Erik ten Hag, dan dia memiliki bakat yang benar-benar luar biasa. Dan dengan kecepatan dan gaya bermain langsungnya, dia seharusnya tidak memiliki masalah sama sekali untuk menyesuaikan diri dengan Liga Primer yang intens dan serba ganas. Jika United bisa mengambilnya dengan harga sekitar 55-60 juta pounds di musim panas ini, kami pikir itu akan menjadi kesepakatan yang bagus untuk Ten Hag dan juga klub secara umum. Line up impian Manchester United dengan Sergej Milinkovic-Savic dan 2 pemain lagi. United berharap mendapatkan lebih banyak pemain melalui pintu menjelang penutupan bursa transfer pada awal bulan depan. Dengan waktu kurang dari 3 minggu sampai bursa transfer ditutup, waktu hampir habis bagi United untuk melakukan penambahan yang jelas diperlukan oleh skuad Erik ten Hag. United hanya memiliki 3 wajah baru sejauh musim panas ini dalam bentuk Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, dan Christian Eriksen. Meski ketiganya sudah memperkuat posisinya masing-masing, United masih perlu menambah darah segar di area lain. Klub sangat ingin memperkuat opsi di sektor tengah mereka sebagai prioritas utama mereka, dan telah melacak gelandang Barcelona Frenkie de Jong selama 3 bulan. Tetapi,
Mengingat mereka telah membuat sedikit kemajuan selama waktu itu, United sudah mulai mengeksplorasi opsi alternatif. Tapi itu bukan hanya di sektor tengah di mana United membutuhkan darah segar sebelum bursa transfer ditutup. Mereka juga membutuhkan wajah segar dalam penyerangan, baik di sektor depan maupun di sektor tengah. Spekulasi seperti biasa tersebar luas dengan banyak pemain dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. Namun, beberapa tautan membawa lebih banyak substansi daripada yang lain. Dengan Ten Hag pekan lalu menegaskan bahwa United harus mendatangkan pemain yang tepat dan tidak merekrut pemain untuk kepentingan apapun selain itu. Dengan pemikiran tersebut, Man Sports telah melihat bagaimana Ten Hag dapat menurunkan timnya jika mereka mendapatkan 3 wajah lagi sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September.